Bapak dan Ibu sekalian, Sobat PPM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore-sore gini di tempat saya sih hujannya udah berhenti ya, Bapak Ibu sekalian, Sobat PPM. Oke, yuk langsung saja. Eh, Kita akan mulai Pojok Pintar Manajemen seri 6 yang berjudul Big Data, AI, and Pandemic. Oke. Langsung kita mulai saja, tapi sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Nur Aisyah Suwanda. Saya adalah salah satu anggota Core Faculty, bagian Marketing Management di PPM School of Management. Bidang keahlian saya Strategic Transformation and Innovation. Dan sekarang saya akan memandu sesi Pojok Pintar Manajemen kali ini. Jadi Bapak sama Ibu sekalian, kurang lebih selama 1 sampai 1,5 jam ke depan kita akan belajar kurang lebih soal big data, AI, and pandemic, seperti itu ya. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat-sehat ya. Dan yang puasa semangat gitu ya. Yuk kita lanjut saja. Saya sebelum mulai saya akan menjelaskan dulu bahwa PPM Manajemen itu memiliki 9 produk, diantaranya program pengembangan eksekutif, program pembelajaran daring, pembelajaran Inggria atau in-house learning, ada juga riset dan konsultansi manajemen, ada School of Management, Sekolah Tinggi Manajemen, setelah itu ada seminar dan konferensi, ada asesmen SDM, penerbitan buku dan majalah, serta yang terakhir ini ada lembaga sertifikasi profesi atau LSP PPM. Next. Nah, udah pada nggak sabar nih kayaknya Bapak Ibu untuk segera mulai Pojok Pintar Manajemen. Tapi sekarang saya akan membacakan, jadi ada aturan untuk Pojok Pintar Manajemen kita, Bapak Ibu. Aturan yang pertama, itu kita akan ada sesi pemaparan materi. Namun selama pemaparan materi, Bapak Ibu peserta, Sobat PPM, akan di-mute, akan dinonaktifkan suaranya untuk kelancaran sesi pemaparan materi. Lalu, dalam mengikuti diskusi, Bapak dan Ibu Sobat PPM, silahkan, kita memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Oke. Lalu itu aturan bagian pertama soal sesi pemaparan materi. Lalu aturan bagian kedua, jadi setelah sesi pemaparan materi, Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, nanti sesi tanya jawab akan dibuka ketika moderator mempersilahkan. Jadi nanti akan saya persilahkan ketika kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Oke, nanti akan ada beberapa sesi, namun satu sesi itu terdiri dari 3 pertanyaan. Oke, nanti aturan mainnya itu satu pertanyaan akan langsung dijawab oleh Pak Aris. Oke, nanti pertanyaan selanjutnya akan langsung dijawab, jadi nggak ada nyimpen dulu pertanyaan gitu Bapak Ibu. Oke, nah nanti jika ada Bapak Ibu Sobat PPM yang ingin bertanya, silahkan klik raise hand. Oke, ini ada reactions di bawah kanan. Oke, nanti tim kami akan memilih berdasarkan penanya mana yang paling cepat. Oke, lalu moderator akan menyebutkan penanya sesuai urutan, nanti akan saya sebut dan saya persilahkan. Oke, itu aturan bagian 2 mengenai sesi tanya jawab. Lalu aturan bagian terakhir soal feedback itu back dulu, maaf sebentar. Nanti akan ada sesi feedback juga. Oke. Nah, lalu kita lanjut. Sekarang saya akan Oke, ini feedback dulu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mohon mengisi feedback untuk perbaikan ke depannya. Dan saya ingatkan juga nanti Bapak Ibu akan mendapat materi setelah Bapak Ibu Sobat PPM mengisi feedback. Oke, yuk kita lanjut. Sekarang saya akan mengenalkan guest star kita kali ini. Nih, profil pembicara. Hai Pak Aris. Halo. Oke, masih di mute. Ya udah saya jelasin dulu aja profilnya. Oke, Bapak Ibu. Jadi pembicara kita kali ini adalah Pak Aris Heru Prasetyo PhD. Beliau merupakan Vice Dean atau Wakil Dekan untuk Research and Innovation PPM School of Management. Pak Aris ini nama lengkapnya Pak Aris Heru Prasetyo, nama bekennya Pak AHP kalau dipanggil di PPM.
Pak Aris ini menyelesaikan pendidikan S3 di Fujian Catholic University dengan beberapa riset data mining untuk pemanfaatan di bidang strategi keuangan. Sebagai dosen di STM PPM atau PPM School, Pak Aris ini tekun mempelajari dan mengembangkan big data untuk merumuskan strategi baru di bidang governance, risk and compliance, maupun manajemen krisis. Dalam beberapa waktu terakhir ini, Pak Aris mencurahkan riset atas COVID-19 yang tengah dalam proses diseminasi, baik melalui seminar internasional, pelatihan, maupun media massal. Jadi langsung gercep gitu, Bapak Ibu, langsung melakukan riset mengenai COVID-19. Lalu sektor beliau yang menjadi keahliannya adalah pertambangan, perbankan, dan asuransi. Yuk langsung aja kita sapa Pak Aris. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore, kabar Oh, baik, Titin. iya. Sehat-sehat aja ya Pak, semoga. Ya, Sobat PPM juga sehat-sehat selalu. Iya dong, pasti. Oke, langsung aja kalau gitu ready ya Pak. Tanpa mengulur waktu lagi, silakan waktu dan tempat di Zoom. Saya persilahkan kepada Pak Aris. Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu, Sobat PPM. Ini perjumpaan kita yang pertama ya, dengan saya Aris Heru Prasetyo. Bapak Ibu nanti bisa panggil saya dengan Aris saja. Izinkan saya selama berapa menit ke depan, saya mencoba untuk mendeseminasikan salah satu hasil studi saya, riset saya yang terakhir, berhubungan dengan COVID-19. Nah, Bapak Ibu nanti seperti yang Mbak Sitin tadi ungkapkan, mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, masukan, dan seterusnya, nanti bisa memanfaatkan channel-channel yang ada ya. Izin Bapak Ibu, saya akan memulai dengan share screen dulu ya Bapak Ibu. Baik, ya, oke. Ya, ini adalah materi kita hari ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, di sisi kiri, di samping logo PPM Manajemen, di situ ada salah satu slogan yang beberapa minggu terakhir ini menjadi sebuah gerakan besar di kalangan data scientist dunia, yaitu How Can Big Data Save the World? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya analogkan, hari-hari ini dunia sedang menangis, tidak hanya karena kita harus kehilangan begitu banyak nyawa, karena pandemi yang tiba-tiba merebak dalam jangka waktu yang cukup cepat, tetapi juga karena banyak sekali di antara beberapa negara itu yang memang terkesan kurang siap di dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu selama kurang lebih 34 menit ke depan, kita sama-sama berdiskusi untuk menemukan satu solusi yang bisa kita pakai untuk membangun sekaligus melawan pandemi COVID-19 ini dimanapun kita berada dan pada kapasitas apa posisi kita di dalam masyarakat. Saya mengambil judul sore hari ini Big Data, Artificial Intelligence, dan Pandemi COVID-19. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang sudah ahli di bidang Big Data, mungkin saya harus berguru lebih banyak kepada Bapak Ibu, supaya hasil-hasil riset yang saya lakukan ke depan bisa lebih bermanfaat, khususnya bagi kita pada saat menghadapi pandemi seperti ini. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Awalnya memang saya ingin membuat ini sebagai sebuah polling, Bapak Ibu, tetapi setelah saya rasa-rasakan dan setelah saya pertimbangkan, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab dari dalam hati. Karena jawabannya pasti banyak, lebih dari satu. Dari media apa Bapak Ibu mengikuti perkembangan pandemi COVID-19? Dari berita online kah? Dari WhatsApp group kah? Dari Facebook kah? Dari Instagram? Situs resmi, atau yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang menjawab, oh saya suka ngambil dari berita online. Secara tidak langsung, ketika Bapak Ibu ngambil dari berita online itu, Bapak Ibu mendownload beritanya. Downloadan Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu melakukan klik di situ, itu pada hakikatnya Bapak Ibu memberikan harta yang terbesar buat saya, sebagai seorang ilmuwan data. Demikian pula, kalau Bapak Ibu membaca berita pandemi COVID-19 dari WA Group. Tapi mohon dipastikan bahwa berita yang Bapak Ibu baca adalah berita yang benar, yang bukan hoax. Setiap kali Bapak Ibu klik dan Bapak Ibu share, pada hakikatnya Bapak Ibu menolong kami, ilmuwan-ilmuwan data, untuk memahami dan mempelajari apa yang sedang terjadi di masyarakat. Berikutnya yang ketiga, kalau Bapak Ibu ambil beritanya dari Facebook, dari Instagram, kemudian dari situs resmi yang ada, itu pada hakikatnya Bapak Ibu menolong kami untuk mengarahkan kapan ya sebetulnya
COVID-19 ini bisa ditangani dengan efektif. Jadi prediksi seperti itu, kemudian kapan pandemi ini akan meminimalkan kekuatannya di dalam mengobrak-abrik kondisi perekonomian dunia maupun perekonomian nasional, itu juga bisa kita lakukan. Maka yang ingin saya awali dari pertemuan sore hari ini adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi aktif di dalam mempelajari berita-berita COVID-19 pada konteks yang objektif dan dipenuhi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Jadi, dengan cara itulah Bapak Ibu bisa membantu kami agar kami bisa masuk ke dalam era big data yang betul-betul nanti bisa kami proses dan bermanfaat. Tidak hanya bagi kami sendiri sebagai ilmuwan, tetapi juga masukan buat pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain. Nah, Bapak Ibu, banyak pertanyaan yang masuk ke tempat kami modelnya seperti ini, baik itu dalam tataran nasional maupun internasional. Diskusi-diskusi itu selalu diarahkan pada sebetulnya artificial intelligence itu diperlukan nggak sih dalam perang melawan COVID-19? Nah, jujur waktu saya dihubungi sama teman-teman panitia untuk menyediakan ide yang bisa saya sharingkan lewat momen ini, saya diperhadapkan pada kenyataan sebetulnya di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, masih banyak simpang siur pemahaman tentang apa itu big data, apa itu artificial intelligence, dan seterusnya. Bahkan di sejumlah perusahaan, saya berinteraksi dengan mereka yang mengatakan bahwa saya ada di unit big data, Pak Aris, gitu. Itu saya cukup shock juga mendengarnya, gitu, karena big data sebetulnya bukan unit, Bapak Ibu. Big data itu sebetulnya adalah sebuah era di mana setiap data Bapak, Ibu, dan saya itu sifatnya terbuka ke publik, gitu. Pada saat negara kita menggunakan metode NIK, nomor induk kependudukan, maka di fase itulah sebetulnya pemerintah itu memukul genderang, tek gitu. Oh, genderang sih bukan tek ya, genderang mah gong gitu kali ya. Genderang untuk menyatakan bahwa Indonesia masuk di era yang namanya kebebasan data itu menjadi akses bagi umum. Jadi sepanjang publik itu mempunyai akses untuk menelusuri data-data tersebut, maka sebetulnya data-data kita bisa masuk dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, hari ini saya tidak akan berbicara mengenai kerahasiaan data dan seterusnya, tapi kita fokus, saya ingin meyakinkan pada Bapak Ibu bahwa setiap tindak tanduk kita dalam memanfaatkan gadget, dalam masuk ke situs-situs dan seterusnya, pada hakikatnya membawa dampak yang positif bagi upaya kita dalam menanggulangi COVID-19 ini. Nah, nanti saya akan elaborasi lebih dalam sebetulnya AI itu diperlukan enggak ya. Baik, Bapak Ibu, kalau kita bicara, tadi saya sudah menunjukkan bahwa big data adalah eranya ya. Itu sama persis dengan era perdagangan bebas, jargonnya sama. Nah, big data itu memungkinkan Bapak Ibu di Indonesia seperti saya itu bisa menarik data-data yang terjadi di Afrika, terjadi di Cina, terjadi di negara-negara yang mungkin kita kadang-kadang nggak pernah dengar namanya gitu ya, untuk mempelajari sesuatu yang kaitannya sama masa depan. Nah, jadi kunci dari big data itu adalah masa depan. Nah, supaya big data ini benar-benar dia bisa bermanfaat dalam kehidupan, biasanya dia akan dikembangkan dalam konteks sistem kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan artificial intelligence. Jadi kalau sudah masuk ke dalam konteks artificial intelligence, Bapak Ibu, maka data-data yang sudah kita pelajari, kita olah, itu menjadi semakin matang lagi, dan fungsinya adalah membangun sebuah sistem otomatisasi yang akan membantu kita di dalam meningkatkan kualitas hidup kita di masa depan. Jadi, dari menit-menit pertama saya ungkapkan ini, saya ingin Bapak Ibu dan saya berada pada satu line yang sama, pemahaman yang sama, yang ingin mengatakan bahwa big data dan artificial intelligence fungsinya adalah untuk, tepat sekali, meningkatkan kualitas hidup kita di masa depan. So, pertanyaan pertama, apakah di dalam era pandemik ini bisa dikatakan kualitas hidup kita meningkat? Jujur Bapak Ibu, pertanyaan tersebut tidak mudah untuk kami jawab. Sebab apa Bapak Ibu? Apa yang kita alami tentunya jauh berbeda dengan apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi, saya ingin mendekatkan Bapak Ibu pada dunia yang selama ini saya geluti, yaitu big data dan komunitasnya. Di dalam data science, ilmu data, Bapak Ibu, kami mempelajari secara runut era big data ini,
dengan konteks data mining. Jadi data mining itu dari berbagai macam data publik yang bisa diakses maupun data private yang disetorkan oleh lembaga-lembaga tertentu seperti penambang batu bara, seperti penambang emas, seperti penambang minyak. Itulah langkah yang kami lakukan, Bapak Ibu. Jadi begitu kami terima data, kami berusaha untuk melihat kita tambang data itu. Ada nggak sih golden information yang ada di dalam yang bisa kita pakai untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau manusia di masa depan. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ini hasil short visit kami dari COVID-19 ya Bapak Ibu ya. Di November, Desember, nah kalau Bapak Ibu baca berita-berita di koran, klaim pertama itu pasti di awal Januari. Klaim pertama ada virus yang namanya corona itu pasti di awal Januari. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, dengan memanfaatkan era big data, di mana masyarakat di Cina sana tuh, itu sudah mulai bicara. Mereka bicara di WeChat ya. Karena mereka kan nggak ada Google ya Bapak Ibu ya, nggak ada Facebook, jadi mereka memanfaatkan WeChat. Di WeChat tuh mereka ngomong, di Weibo mereka mulai ngomong, nih ada virus aneh ya, orang tiba-tiba tadinya sehat, hari ini sehat, besok dia tiba-tiba demam, paginya meninggal gitu. Terus ada lagi orang yang demamnya sama, terus kemudian makan minumnya, obatnya pun sama, minum nutrisinya sama, tapi dia survive. Dan itu jadi perdebatan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan traffic-nya itu meningkat dari hari ke hari sejak bulan November dan Desember. Nah, mungkin publik di Indonesia memahaminya di Januari, tetapi kami sudah mulai merunut dari bulan November dan Desember. Kala itu Bapak Ibu, namanya masih coronavirus. Bukan tanpa alasan Bapak Ibu, karena ternyata dari konteks epidemiologi, COVID-19 ini masuk dalam family corona. Jadi dia nggak salah kalau disebut coronavirus. Kemudian di Januari tahun 2020, pemerintah Cina ngeklaim pertama kali ada virus corona yang kita sebut sebagai, waktu itu belum diberi nama yang exact, jadi namanya baru novel COV, ya, coronavirus. Nah, COV-nya coronavirus. Lalu kemudian dalam hitungan minggu, Bapak Ibu, mulailah masuk ke Iran, Amerika Serikat, dan di Italia. Kalau kami merunut-runut, ternyata yang masuk ke Amerika, case pertama yang masuk ke Amerika, itu dibawa oleh seorang ibu-ibu yang tadinya dia pulang dari Wuhan setelah merawat orang tuanya. Jadi orang tuanya kena corona di Wuhan, ibu itu merawat, lalu ketika pulang dia menularkan bibit penyakit si corona ini ke suaminya. Nah, Bapak Ibu bayangkan di sini, si ibu tadi itu pulang dari Wuhan, but she's fine, dia oke-oke aja gitu. Tapi dia membawa virus ini kepada suaminya, sehingga yang terdeteksi pertama kali adalah suaminya. Nah, itu yang kami tangkap situ. Februari 2020 masuk ke Indonesia. Nah, di bulan Februari itu pula pada saat yang bebarengan, jadi paralel dengan si COVID ini masuk ke Indonesia, PBB mulai ngeklaim bahwa dunia kelihatannya akan menghadapi sebuah pandemi. Pandemi itu kita sebut sebagai COVID-19. Jadi pada saat itu dia belum mengumumkan, Bapak Ibu. Pengumuman itu terjadi pada pertengahan bulan Maret, antara 10-11-an. Nah, di tanggal itu WHO secara resmi mengumumkan bahwa kita sedang menghadapi pandemi global yang namanya COVID-19. So, setiap negara harus menyiapkan kondisi darurat dan seterusnya. Nah, kalau kita telusuri Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat dengan virus yang namanya SARS sama MERS. Ya, kalau MERS itu Middle East Respiratory Syndrome, MERS. Itu yang terjadi pada sekitaran tahun 2002 sampai 2004 kalau saya nggak salah. Nah, sebetulnya COVID-19 itu satu grup sama mereka, Bapak Ibu. Tetapi daya kekuatannya memang COVID-19 ini harus diakui. Dia lebih canggih daripada saudara-saudara dia yang lain, dari senior-seniornya. Nah, kemudian kami berusaha untuk melihat seberapa besar sih potensi penyebaran coronavirus ini, Bapak Ibu. Nah, media yang kami gunakan sebetulnya adalah dari telepon. Jadi kalau di Amerika, itu setiap kali orang ngangkat 911, kemudian dia mengatakan bahwa please, I feel this fever, kemudian dia tes fevernya itu sudah di atas 39 derajat Celcius. Nah, itu biasanya 911 akan datang, terus kemudian kita tangkap itu sebagai pemahaman bahwa oke, orang ini ada
masuk di dalam, kalau orang Indonesia mengatakan ODP, orang dalam pengawasan gitu ya. Nah, kita memanfaatkan pola seperti itu. Jadi mohon maaf untuk data-data dari Indonesia kita agak susah nangkepnya karena memang kita tidak ada nomor telepon yang secara khusus mengatakan bahwa kalau Anda mengalami simptom seperti ini lalu cepat-cepatlah kita telepon ke situ. Pada saat itu belum ada. Penyebarannya di awal-awal seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat di sini dari level keganasan Bapak Ibu ya. Dari level keganasan antara SARS, Zika, COVID, itu banyak orang yang mengatakan mereka satu bangsa. Kalau kita bicara kekuatan dari pandemik, nah itu mereka ada di satu titik yang sama. Cuman COVID-19 ini masuknya bebarengan dengan krisis moneter, bayang-bayang krisis moneter, di mana akibat perang dagang Amerika dan Cina itu belum usai. Sehingga kalau dikatakan ekonominya lagi masalah nggak, ekonominya masih lagi sakit, terus tiba-tiba masuklah pandemi global. Jadi istilahnya dia merusak sistem perekonomian yang lagi sakit ini. Maka penyakitnya lebih parah Bapak Ibu. Gitu. Nah, di konteks itu kami berusaha melihat beberapa riset. Ini riset orang ya Bapak Ibu, belum riset saya. Dari riset beberapa yang dilakukan, itu mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang kesiapan layanan kesehatan dalam tingkat global untuk menghadapi COVID-19 itu seperti apa? Ternyata jawabannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, mereka punya batas kapasitas maksimum. Mulai dari jumlah dokter, kemudian vaksin yang sampai hari ini masih dicoba, dan seterusnya, obat-obatan dalam menghadapi virus ini juga cukup terbatas, gitu. Terus kapasitas rumah sakit mereka pelajari, kemudian alat-alat kedokteran kayak alat untuk membantu pernapasan dan seterusnya, karena kalau kena COVID tuh Bapak Ibu akan sesak gitu, karena paru-parunya kan penuh dengan virus itu. Itu semua ada kapasitas maksimumnya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya pandemi ini tidak dilakukan protective measures, artinya dia tidak dikendalikan, maka secara otomatis korban yang diciptakan itu akan semakin besar. Karena kemampuan dunia medis di dalam meredam pandemi ini ada keterbatasan. Oleh karenanya setiap negara diminta untuk langsung bikin protective measures ya untuk itu, termasuk di tempat kita. Nah, kebetulan yang kita pilih adalah PSBB, Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah konteks tersebut, saya mulai muncul ketertarikan untuk menghitung sebetulnya berapa sih biaya yang harus ditanggung kalau kita berbicara tentang mari kita hadapi COVID-19 ini sebagai sebuah gerakan nasional atau gerakan bangsa. Nah, saya tertarik dengan hasil penelitian mohon maaf, saya nggak bisa bacanya ini, Fish-Cusi ya, dan Masterman. Ini diambil tahun 2017, Bapak Ibu. Mereka berdua adalah orang ekonom, jadi mereka menciptakan sebuah model. Modelnya itu sudah diteks beberapa kali, jadi mohon kalau Bapak Ibu, saya rasa Sobat PPM kan banyak yang dari dosen-dosen juga ya, akademisi, nanti mohon bisa merefer ke Fish-Cusi dan Masterman. Di situ akan ada satu jargon namanya value of statistical life. Value of statistical life ini diestimasi satu jiwa, kalau kita nggak treat dia dengan benar, kemudian dia meninggal hanya karena COVID-19, itu bisa menciptakan value of statistical life sebesar 7,39 miliar per jiwa. Jadi Fish-Cusi dan Masterman itu menciptakan modelnya Bapak Ibu. Nah dari model itu saya berusaha exercise, keluarnya angka ini, 7,39 miliar per jiwa. Nah, kebetulan sebelum saya join di Pojok Pintar Manajemen ini, saya juga memandu sebuah seminar online, Bapak Ibu. Lalu di situ ada peserta yang bertanya begini, Pak, gede banget 7,39 per jiwa. Lalu saya katakan benar, logikanya begini Bapak Ibu. Setiap orang yang meninggal, mohon maaf Bapak Ibu ya, akibat pandemi ini banyak sekali tenaga-tenaga potensial di Indonesia yang harus wafat gitu. Beberapa di antaranya dokter-dokter. Bapak Ibu bisa saksikan proses model ini menghitung adalah ketika si dokter meninggal, maka secara otomatis peluang dia untuk menolong orang sehingga nyawa orang itu bisa tertolong dan seterusnya dihitung sama dia. Yang kedua, dari bargaining power yang dia berikan, purchasing power yang dia berikan, itu semua dihitung. Sehingga kalau di net present value kan berdasarkan probability span of life beliau,
Misalnya beliau meninggal di usia 38. Ada seorang dokter yang saya lihat usianya tercatat 38 meninggal karena COVID gitu Bapak Ibu ya. Berarti kan kalau misalnya kita menggunakan standar hidup di dalam model ini kan satu jiwa diperkirakan maksimum 70 tahun. Maka span of life dari 38 ke 70 itu yang kami hitung. Di net present value kan segini. Oke. Nah, Bapak Ibu mohon tidak terlalu shock ya melihat angka-angka ini gitu. Karena ada yang lebih perlu pencermatan kita lebih dalam. Nah, di sini ada berdasarkan data-data big data yang ada, tapi mohon maaf saya gunakan dari data ASEAN ya Bapak Ibu, karena data dari Indonesia sendiri itu yang saya dapat hanya data dari detik.com gitu ya, yang jumlah aja gitu, tanpa lebih spesifik. Tapi kalau mereka lapor ke ASEAN, itu lebih spesifik mereka. Nah, kalau misalnya tidak dimitigate, Bapak Ibu, jadi kondisi seperti ini itu tidak dimitigasi, tidak kemudian pemerintah berusaha intervensi, maka akan menciptakan jumlah korban jiwa yang jauh lebih banyak. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat, dari social distancing biasa, nah Bapak Ibu masih ingat ya, di bulan Maret itu, pemerintah kita masih menerapkan social distancing yang biasa. Dia belum yang istilah saya di dalam sini, istilahnya semi-lockdown, gitu. Yang seperti yang sekarang kita alami nih, Bapak Ibu. Kalau kita hanya kebijakan social distancing dalam konteks himbauan, kami himbau Bapak Ibu menjaga jarak, himbau, itu angka kematiannya masih besar, 0,83. Kemudian kalau lockdown itu sudah pasti Bapak Ibu, menekan angka kematian, karena begitu lockdown, kita nggak bisa kemana-mana sehingga relasi atau hubungan fisik antar satu orang dengan orang yang lain itu bisa benar-benar dijaga. Kita berada pada posisi semi-lockdown. Ya. Mohon maaf, ini adalah hasil prediksi ya Bapak Ibu. Kita berharap semoga nanti kenyataannya bisa jauh di bawah dari hasil prediksi ini. Nah, kemudian kalau kita hubungkan antara temuan saya yang pertama, yang value of statistical life per jiwa, dengan rate kematian tadi, Bapak Ibu, maka sebetulnya economic cost of dealing with COVID-19, ini penelitian saya yang baru selesai, Bapak Ibu, dan saya sudah, ini kali kedua saya mendiseminasi, kemudian nanti semoga saya punya kesempatan untuk menyuarakan ini ke international conference gitu Bapak Ibu ya. Kalau kondisinya kita normal-normal aja nih, yang paling atas, nah yang ini nih, kondisi normal berarti kondisi tanpa pandemi ya Bapak Ibu, itu growth kita dalam 2019-2020 itu 5,2%. Kemudian untuk long term itu sampai 30 tahun. 10 tahun, berarti tahun 2030. Di tahun 2030 diprediksi kalau nggak ada COVID gitu, 5,3, berarti dia naik Bapak Ibu ya. Nah, dengan kehadiran COVID, secara otomatis kita main di 3 skenario nih. Saya berusaha untuk membangun 3 skenario. Skenario yang pertama, intervensinya sangat minim. Kalau intervensinya minim, itu otomatis ekonomi tetap jalan, biasa, orang jalan ke pasar, dibebasin gitu ya. Maka sebetulnya akan menciptakan riak di antara masyarakat sendiri. Artinya masyarakat lebih takut di dalam bergerak, sehingga mereka konsentrasinya di kesehatan, maka ekonomi sebetulnya mati. Nah, kita bersyukur pemerintah kita tidak memilih minimum intervention ini. Nah, di dalam skenario yang kedua, menggunakan skenario strong intervention. Nah, lagi-lagi saya harus menyatakan bahwa model saya ini tidak sempurna, Bapak Ibu, karena saya menggunakan skenario strong intervention dalam konteks lockdown. Jadi saya tidak menggunakan PSBB ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau lockdown yang terjadi, maka estimasi growth pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 ini 1,1%. Nah, di tahun 2030 5%, Bapak Ibu. Nah, kalau kita menggunakan skenario yang strong intervention plus stimulus, ini mirip sekali dengan yang sekarang terjadi. PSBB plus stimulus. Maka diperkirakan berdasarkan perhitungan yang saya lakukan, itu nanti kira-kira estimated growth-nya 1,4%, dan di tahun 2030 bisa mencapai 5,4%. Jadi di titik ini, Bapak Ibu, secara pribadi saya memanfaatkan hasil penelitian ini untuk istilah Jawanya ngadem-ngadem gitu ya, menenangkan hati saya di kala kegalauan yang terjadi gitu Bapak Ibu. Artinya
pilihan opsi yang diberikan oleh pemerintah menurut saya sudah tepat. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya bisa menceritakan ini semua pada Bapak Ibu berkat andil yang diberikan oleh Bapak Ibu secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan piranti-piranti gadget yang ada. Jadi dari setiap informasi itu kita kumpulkan, jadilah seperti ini. So, kalau Bapak Ibu sudah mencermati hasil riset saya tadi, di situ terlihat bahwa kalau ada data di era big data, lalu kita menemukan metode yang tepat, alat statistik yang tepat, maka dia bisa menolong kita di dalam menciptakan sebuah analisa atau bahkan membantu kita mengambil keputusan. Nah, sekarang saya mohon Bapak Ibu juga melihat dari dalam hati. Peran apa sih yang diharapkan dari big data, data mining, dan AI dalam menghadapi pandemi? Apakah Bapak Ibu mengatakan, saya butuh analisa, saya butuh prediksi, saya butuh dukungan pengambilan keputusan, dan seterusnya. Yuk, kita masuk ke sini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang pandemik, ya Bapak Ibu, sebetulnya big data dan AI itu bisa kita manfaatkan untuk menciptakan early warning system, tracking prediction, data dashboard, dan seterusnya. Izinkan saya dalam waktu yang singkat, saya tunjukkan hasil-hasilnya aja Bapak Ibu ya. Ini adalah hasil untuk ketika kita ingin melakukan prediksi. Jadi prediksi antara orang itu nanti arahnya akan menderita COVID-19 positif atau dia negatif. Itu bisa dilakukan dengan cara kita butuh data-data X-ray dan CT scan. Karena biasanya kalau kita tes untuk COVID, itu selalu di X-ray Bapak Ibu, paru-parunya. Kemudian kalau belum terlihat dan dokter masih menyaksikan, biasanya masuk di CT scan-nya. Ini bisa dipakai. Kemudian, secara proses, secara metodologi, Bapak Ibu, kalau memang kita mau serius di bidang ini, maka yang bisa kita lakukan adalah health records, itu akan bisa menjadi salah satu inputan yang terbaik buat kita. Jadi dari X-ray, dari CT scan, kemudian yang kedua, history infected case history, itu bisa Bapak Ibu. Cuman sayangnya kalau di Indonesia agak sedikit berbeda ya, karena saya melihat dokter kalau mendiagnosa kita masih pakai tulisan tangan Bapak Ibu. Berbeda banget seperti waktu saya sekolah di Taiwan. Di sana semua dokter ngadepin laptop, terus kemudian setiap simptom yang kita ungkapkan, dia search semua di laptop, sehingga data historis health record kita itu bisa diakses online gitu. Nah, kalau memang Indonesia mau bergerak ke arah sana, maka health records itu akan menjadi sebuah inputan bagi proses big data maupun data mining yang luar biasa. Nah, di dalam big data processing-nya, saya rasa teman-teman yang sudah memahami dan sudah ahli di bidang ini memahami bahwa prosesnya itu diawali dari data generation, data acquisition, di storage, lalu dimodelkan. Sampai kemudian kita masuk ke big data application. Nah, beberapa hasil yang bisa saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, seperti yang hasilnya mapping tadi, itu sebetulnya ada di phone-based detection. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekarang kan sudah hadir tuh beberapa aplikasi yang berkaitan dengan pelaporan COVID-19. Jadi untuk men-track keberadaan kita, kemudian apakah di lokasi tempat kita itu ada penyebaran COVID-19 dan seterusnya, itu bisa menjadi salah satu sumber data yang bisa kita tarik ke depannya. Kemudian yang kedua, ini yang oleh teman-teman di riset di dunia medis dikatakan, mereka butuh data-data tentang bagaimana ceritanya COVID-19 virus itu bisa berkembang dari hari ke hari. Jadi mereka berusaha mempelajari data-data dari health record yang ada, untuk kemudian kita pelajari kalau orang ini bergerak ke arah kesembuhan, itu stepping-nya seperti apa, staging-nya seperti apa. Nah, coba Bapak Ibu lihat dari yang pertama. Ini kami memanfaatkan geospasial yang diambil dari telepon dan klik-klik dari berita-berita yang ada. Kemudian kalau di Taiwan sendiri, Bapak Ibu, mereka larinya mulai dari handphone sampai ke kartu kredit. Jadi kartu kredit pun bisa dilacak untuk ke situ. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman di dunia kedokteran. Jadi kalau Bapak Ibu saksikan, di sini saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa kerjaan big data, kerjaan artificial intelligence itu sebetulnya kerjaan multidisiplin.
Kita membutuhkan multi-expert, multi-experience, tujuannya untuk membangun komunitas ini, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara big data AI itu tidak hanya notabene kodifikasi orang-orang IT aja. Enggak. Harus ada orang bisnisnya di dalam. Kalau sekarang kita ngadepin pandemi, berarti harus ada orang riset kedokterannya di dalam, orang bagian farmasi, dan seterusnya. Ini basic premise di akhir slide saya, bahwa dealing dengan corona atau COVID-19 itu bukan masalah prosedur yang sistematis. Saya betul-betul menyaksikan bahwa di era big data ini, Bapak Ibu, prosedur yang otomatis yang sudah diajarkan lewat buku-buku data mining dan seterusnya, ternyata tidak mampu membatasi kreativitas dari seorang ilmuwan di dalam menemukan sebetulnya path dari COVID-19 ini bergerak ke arah mana. It's about how system is trying to humanizing human. Bagaimana sistem itu bisa memanusiakan manusia. Izinkan saya share sedikit foto ini. Foto ini terlihat sederhana, Bapak Ibu. Cuman ada kamera surveillance, ya. Tapi Bapak Ibu, kamera surveillance ini juga ada dipasang banyak di Cina maupun di Taiwan. Kebetulan saya familiar banget dengan kamera surveillance yang ada di Taiwan, Bapak Ibu, di mana dari kamera surveillance ini mereka lengkapi dengan pengukuran suhu tubuh, sehingga dimanapun orang itu berjalan, kalau teridentifikasi suhu tubuhnya sudah di atas frekuensi 39, maka secara otomatis wajahnya akan terekam dan dia akan dihubungi oleh pihak kesehatan terkait. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana sistem AI, kemudian big data itu mampu memanusiakan manusia. Kira-kira sekian dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga berkenan. Kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh? Iya, luar biasa. Bapak ini waktunya pas banget. Kayaknya emang udah biasa. Ya iyalah ya. Oke, sekarang kita buka saja, Bapak Ibu Sobat PPM, sesi tanya jawab yang pertama, itu maksimal 3 penanya. Oke. Nah, sekarang, jadi begini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Sobat PPM, jadi chat yang di pertanyaan yang ada di chat itu tidak akan dijawab, tapi penanya yang akan saya persilahkan itu adalah penanya yang berdasarkan kecepatan. Oke? Oke, kita sudah dapat nih penanya pertama, Bapak Ibu Rahmat Hidayat. Pada Bapak Rahmat Hidayat, silahkan bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat sore Pak Aris. Selamat sore Pak. Saya mahasiswanya Pak Aris, S2 PP. Iya. Ketemu lagi. Salam sehat Pak Aris. Ya Pak, salam sehat Pak. Ya, Pak Aris, izinkan saya bertanya dari pemaparan Bapak tadi yang luar biasa, itu tentang bagaimana Big Data dan bahkan juga AI mensimulasikan tidak hanya dari sisi kesehatan atau perkembangan dari virus ini sendiri, Pak. Tapi misalkan dari sudut pandang ekonomi bagaimana, Pak? Karena sekarang ini juga banyak sekali pertanyaan dampak dari virus ini khususnya untuk perekonomian dan juga industri-industri yang ada di Indonesia. Nah ini saya ingin dapat pencerahan kira-kira sampai kapan Pak virus atau pandemik ini akan berjalan dan ketahanan Pak. Ini yang paling penting pertanyaan adalah seberapa kuat ketahanan Indonesia apabila pandemik ini tidak selesai. Saya pernah baca sebuah artikel, simulasinya itu kita mampu bertahan itu cuma sampai Juni, Pak. Lebih dari Juni mungkin bahasa kasarnya kalau bahasa Surabaya itu rontok nih Pak ekonomi. Nah, jadi kalau dari sudut pandang Pak Aris kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Silakan dijawab Pak Aris, terima kasih pertanyaannya. Saya kira Mbak Moderator mau jawab ya. Oke, Pak Rahman, ceritanya gini. Kalau ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling saya takutkan sebetulnya. Muncul di sesi-sesi seminar tentang Big Data. Karena kalau kita bicara, ada artikel, banyak artikel yang membahas bahwa, kalau kita bicara ketahanan keuangan dan seterusnya dari dunia usaha itu kan memang sudah mengatakan kami kuatnya itu cuma sampai Juni, bahkan bukan Juli, Pak. Juni kuatnya itu. Nah, artinya kita butuh data-data yang jauh lebih dalam untuk menjustifikasi tersebut. Artinya dalam
sesi ini saya belum bisa mengatakan kita mampu bertahan sampai kapan. Tapi yang bisa saya ungkapkan ke Bapak begini. Jujur ketika saya selesai menghitung, saya ngitung berkali-kali Pak. Terus kemudian dari perhitungan saya juga benchmark dengan sejumlah riset yang sudah berhasil dipublikasikan terlebih dahulu. Ternyata tidak jauh beda Pak perhitungannya. Jadi kalau kita mainan sama model, Bapak Ibu, itu biasanya kita main di jangka pendek atau jangka panjang. Nah, jangka panjangnya kan kita ambil 10 tahun tuh Pak. Nah, ketika model itu saya tarik sampai tahun 2030, 10 tahun lagi ke depan, itu tingkat pertumbuhan perekonomiannya baru kembali gitu Pak. Baru kembali ke posisi seperti kemarin di tahun 2019. Nah, jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab langsung pertanyaan Bapak, tetapi saya harus berbicara tentang data Pak ya. Kebetulan data-data yang saya peroleh itu masih ke arah sana. Jadi kalau misalnya Bapak mengatakan apakah itu berarti kita bakal recovery sampai 20-30, nah itu pun juga saya susah menjawab Pak. Karena kalau dari hasil perhitungan saya arahnya ke sana. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak menginginkan jawaban yang sedikit praktis, contohnya seperti begini Pak. Kebetulan saya waktu ambil S3 kemarin punya sahabat yang sekarang tinggal di Cina, satu provinsi dengan kota Wuhan. Nah, ketika kemarin saya sudah dengar berita lockdown dicabut, gitu Pak ya. Nah, terus kemudian saya tanya sama dia bagaimana kondisinya, apakah pabrik sudah bisa beroperasi dan seterusnya. Jadi itu kejadiannya sekitar 2 minggu yang lalu, berarti di bulan April ini Pak. Jawabannya belum bisa, dia bilang. Perekonomian memang kayak pasar sudah buka, orang-orang sudah mulai beraktivitas, tapi bicara masalah pabrik, produksi, sebagian sektor itu malah belum bisa memulai, Pak. Disebabkan karena apa? Karena supplier-supplier mereka itu berasal dari negara-negara yang sekarang malah sedang rame-ramenya mengalami pandemi, gitu, Pak. Sehingga kalau memang kita ditanya, ini kapan akan berakhir pandemi ini? Maka urusannya adalah, mari kita selesaikan urusan kesehatan dulu. Karena kelihatannya kesehatan ini jadi faktor pemicu supaya ekonominya gerak. Gitu, Pak. Nah, namun begini Pak, saya juga memahami bagi negara-negara yang seperti Italia, jumlah penduduk nggak terlalu banyak, maka sebetulnya fokus untuk menyelesaikan masalah kesehatan ini cocok jadi fokus yang pertama. Nah, untuk Indonesia sendiri, Pak, kapasitas kita, kekuatan kita di dalam mengatasi krisis moneter tahun 97, kemudian krisis dunia tahun 2008 kita nggak seberapa kena, itu karena kekuatan dari grassroots kita. Nah, di sini yang saya cermati di situ, Pak. Jadi, instead of kita menantikan produksi mulai bergulir kembali dan seterusnya, bagaimana kalau kita mengusulkan atau menginisiasi sebuah strategi yang membuat ekonomi kerakyatan ini tetap bisa tumbuh, Pak, di era-era seperti ini. Pak, saya kasih contoh begini. Kebetulan beberapa minggu terakhir saya harus aktif menggunakan situs-situs online ya, Pak ya, kayak JDID, wah sebut merek nggak apa-apa lah ya, dan seterusnya gitu, Pak. Lalu Mas yang menghantar itu kan harus ada di pos satpam. Saya hampiri, saya tanya gitu, Mas, hebat banget ya. Saya pesan subuh, Pak. Saya pesan jam 4, itu jam 12 siang barang sudah nyampe. Asumsi saya, berarti ya Mas ya, omsetnya turun ya, sehingga begitu ada order langsung ditangani, order langsung tangani. Jawaban dia, Pak, omset kami naik 2 kali lipat, Pak. Itulah yang membuat sepanjang barang itu ada di warehouse, maka bisa langsung dikirim, Pak. Nah, sekarang itu, Pak, yang menggerakkan adalah tenaga pengirimannya. Sepanjang teman-teman kayak, mohon maaf, sebut lagi merek lagi ya, GoSend, kemudian GrabSend, terus kemudian mereka yang berani dengan naik motor, lah itu memang benar-benar pejuang kehidupan, benar, Pak, di saat ini. Di titik itu saya baru betul-betul sadar akan gerakan kita selama ini yang mengatakan bahwa, yuk, mari kita perhatikan, karena dari abang-abang ojek itulah yang turut menghidupkan perekonomian masyarakat, khususnya di kota-kota besar. Nah, kira-kira gitu dulu, Pak, ya, jawaban saya. Monggo, Mbak. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Yuk, kita lanjut ke penanya kedua, penanya berikutnya kepada Arya Pramana Putra. Saya persilakan untuk bertanya. Silakan, Pak Arya Pramana Putra. Oke, selamat sore.
Bu Siti dan Pak Haris. Kebetulan saya ini bimbingan saya ini. Kebetulan saya bimbingannya Pak Haris lagi proses juga. Ini Pak, saya sangat menarik dengan COVID-19 ini. Kebetulan berhubungan dengan AI juga. Saya mau nanya, kalau saya lihat kan tadi Pak Haris bilang data yang Bapak dapat itu tidak mudah ya untuk di Indonesia sendiri. Nah, kalau menurut pengamatan saya, jika saya salah, AI itu kan bisa membantu sejauh mana membantu pengambilan keputusan. Nah, menurut Pak Haris sendiri, dari yang di jurnal atau penelitian riset Pak Haris itu, sejauh mana sih si artificial intelligence ini membantu menghasilkan jawaban pemerintah khususnya bisa sampai mengambil keputusan stimulus intervention dan yang jawaban terakhir yang pilihan terakhir itu. Jadi sejauh mana AI ini bisa membantu pemerintah menggunakan AI untuk menggunakan jawaban stimulus intervention itu. Ya, oke. Matur nuwun, Cek Ari. Bapak Ibu izin, tadi sejenak saya ngintip di kolom chat itu, ada juga kalau nggak salah Mbak Cindy Hosea yang mempertanyakan gitu ya, terus ada satu lagi Mas Aditya Rahman juga sama mempertanyakan. Sekaligus saya mau menjawab di Ari nih, karena arahnya sama. Gini, kuncinya ada pada akurasi. Nah, ini kuncinya. Keakuratan data-data dari big data itu yang berhasil kami tambang gitu. Nah, jujur saya tidak tahu bagaimana pemerintah kita mengambil proses mereka mengambil keputusan. Saya yakin itu pasti sudah didasari atas sebuah pertimbangan yang matang. Ya. Tetapi kembali lagi, kalau kita bicara apakah AI ini nanti bisa kita manfaatkan untuk pengambilan keputusan, jawabannya sangat bisa. Karena memang AI itu dikembangkan untuk ke situ gitu. Nah, cuman problemnya adalah kekuatan kita dan seberapa luas akses yang diberikan kepada data scientist gitu. Nah, sayangnya akses-akses seperti itu di Indonesia harus saya katakan belum semudah seperti yang saya pernah dapatkan di Cina maupun di Taiwan. Nah, ini ada juga yang sedikit nyenggol-nyenggol. Ya, itu karena orang Cina dan di Taiwan kan sistem pemerintahannya sangat mudah untuk mengatur warga negara dan seterusnya. Nah, kuncinya di Ari itu ada pada ketegasan. Nah, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk berbicara politik di sesi ini, tetapi ketegasan di dalam memberikan keleluasaan ruang bagi seorang data science untuk mempelajari data, kemudian menambang dengan teknik yang tepat, itu akan menghantarkan kita mampu membangun artificial intelligence yang memang dibutuhkan, tidak cuma oleh pemerintah. Tetapi saya yakin Bapak, Ibu, dan saya membutuhkan sebuah aplikasi ya lewat handphone ini. Kalau sekarang itu kan Bapak, Ibu mau cek tekanan darah, itu sudah tidak usah pakai tensi yang cus itu lagi. Bapak, Ibu bisa pakai yang ini. Ini saya jadi promosi ya. Sudah ada kan aplikasi yang kita tinggal menunjukkan aja jari kita ke dalam kamera kita. Tik, langsung jalan berapa gitu. Nah, kalau aplikasinya itu juga sudah dikembangkan misalnya untuk mendeteksi sistem dan sebagainya, which is itu pasti lah. Kita punya programmer itu canggih-canggih. Saya pernah ikut konferensi, ternyata ketemunya juga dari orang Indonesia. Cuma sayangnya beliau nggak balik ke Indonesia gitu. Nah, yang model-model seperti itu istilahnya mari kita bantu negeri ini. Cuman untuk bisa membantu negeri ini, kuncinya kita diberi akses dulu. Kalau nggak ada akses, ya otomatis kita agak takut karena bisa jadi data yang kita tambang validitasnya rendah, akurasinya rendah. Kalau validitasnya rendah, ya nggak mungkin kita bisa gunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kira-kira gitu ceritanya. Jadi tergantung dari bagaimana konsentrasi dari pemerintah dan masyarakat memanfaatkan pandemi COVID-19 ini di dalam membangun sebuah peradaban data yang baru. Di Indonesia sendiri, mohon maaf, sebentar, Mbak Moderator ya, saya elaborasi sedikit aja tentang atmosfer data di Indonesia. Bapak, Ibu, dan saya pasti kaget sekali kita apply kartu kredit dan berhasil,
itu pasti dihubungi dengan kartu kredit yang lain. Bapak bersedia enggak? Loh, saya mikir saya enggak pernah berhubungan dengan bank Anda, bisa tahu. Maka ada something wrong dengan proses perpindahan data yang ada di Indonesia. Gitu. Saya tidak menutup kemungkinan sepanjang saya tinggal di Taiwan pun saya juga pernah mendapatkan. Tapi kalau Bapak Ibu cermati, kalimat saya adalah pernah, bukan sering. Nah, sepanjang saya balik dari Taiwan, jadinya sering. Nah, itu kategorinya. Sehingga harapannya adalah kita sama-sama bisa mempelajari, Bapak Ibu merenungkan di masa-masa pandemi ini untuk bergerak ke arah yang jauh lebih baik lah, terutama untuk masalah pengelolaan data. Kira-kira gitu, Mbak. Silakan, Mbak moderator. Oke, terima kasih Pak Aris. Tadi pertanyaan dari Pak Arya sudah dijawab, itu karena bimbingannya nanti nilainya jadi tambah bagus kan nih Pak? Oke, kayaknya memang kalau soal Indonesia juga tergantung sama atmosfer data ya. Oke, untuk sesi 1, saya persilakan satu penanya lagi, yaitu Ian Sipayung. Silahkan kepada Ian Sipayung, dipersilakan untuk bertanya. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Saya mantan M58 ini. Siap. Halo, Pak. Halo. Mungkin terputus. Waduh, sayang sekali. Metode data itu seperti apa kira-kira? Karena ya, halo. Pak Ian, mohon maaf tadi putus-putus ya, pertanyaannya bisa diulang? Ya. Kalau data mining itu kan dia metodenya seperti apa yang komprehensif seperti itu? Karena kita menggali data kalau tidak komprehensif itu kan bisa sia-sia analisanya gitu. Ya. Nah, lalu sebuah kebenaran data ketika ada variabel baru, maka big data itu analisanya menjadi sangat subjektif sekali gitu. Jadi artinya pendekatan untuk kenyataan itu agak sulit dicapai dengan variabel-variabel yang misalnya masih kurang dan data mining yang prosesnya salah. Gitu. Ya, betul, Pak. Jadi mau saya tanyakan, yang data mining yang komprehensif itu seperti apa mendiggingnya gitu? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak, Pak Yan. Kalau kita bicara data mining yang komprehensif, itu pasti kita merujuk pada metodologi, Pak ya. Metodologi yang kita bangun. Jadi sebetulnya ada beberapa fase, seperti, izinkan saya bercerita sedikit fase sampai saya menemukan data tersebut ya Pak ya. Jadi yang pertama, data itu sifatnya data yang istilahnya belum diproses, jadi benar-benar mentah. Kemudian kita mulai proses satu persatu. Ketika proses satu persatu, biasanya Bapak akan ngecek validitas dan reliabilitasnya. Nah, ngecek validitas dan reliabilitasnya itu sangat tergantung dari yang pertama sumbernya. Sumber datanya itu dari mana, apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Nah, jujur Pak, kalau dari Cina dan Taiwan, itu mencari sumber, apalagi di era COVID-19 begini Pak, karena mereka kan, Cina itu sekarang menjadi kayak di kamera gitu Pak, sama semua negara yang ada di dunia ini, karena dianggap gara-gara kowe iki aku kenal, kayak gitulah Pak kira-kira. Nah, sehingga mereka itu bisa dengan mudah memberikan akses kepada ilmuwan data sepanjang kita bisa membuktikan bahwa kita memang riset di ranah ini dan seterusnya, itu diberikan Pak aksesnya. Ini kita punya data-data seperti ini, dari data seperti itu, kira-kira yang bisa Anda bantu hasilkan untuk kami apa? Yang kedua Pak, itu adalah bagaimana proses kita membangun metodologinya. Nah, patut saya tekankan ke Pak Ian dan rekan-rekan semua, Sobat PPM yang ada. Tadi pernyataan saya yang mengatakan bahwa bicara tentang data mining itu berbicara tentang multi-expert, Pak. Jadi kalau misalnya data mining itu seperti yang saya gunakan ini, kan sebetulnya data-data tentang penyakit dan seterusnya. Jujur saya tidak terlalu expert di bidang kesehatan, Pak. Tetapi saya punya sedikit pemahaman di bidang ekonomi. Oleh karenanya kekuatannya ada pada kolaborasi, Pak. Jadi Bapak harus berkolaborasi dengan mereka yang memang punya expert riset di bidang itu, sehingga kita sama-sama membangun metodologinya. Nah, setelah terbangun ini, Pak, metodologinya sebagai contoh. Waktu tadi saya menghitung economic growth, ya, Bapak perhatikan, pasti saya beda, Pak, sama ilmuwan ekonomi yang lain. Kalau ilmuwan ekonomi yang lain, itu dia melihat
economic growth itu dilihat dari kesejahteraan, which is variabelnya 2, Pak. Main GDP sama satunya lagi main GDP sama, saya lupa, inflasi. Main GDP sama inflasi mereka. Nah, Bapak bisa search di Google Scholar, itu banyak model-model ngomong 2 itu. Nah, ketika saya nyampe di satu penelitian yang ngomong bahwa kalau kita bicara COVID-19 harus bicara masalah kesejahteraan. Saya bertanya, Pak, kalau di dalam variabel GDP itu kan ada ekspor-impor tuh, Pak. Nah, bicara ekspor-impor di kala begini ya nggak bisa, Pak. Karena kalau di dalam pengukuran GDP ini buat saya, Pak ya, kalau mengukur GDP itu akan objektif kalau ekspor-impornya berada dalam kondisi normal ya, Pak. Ketika dalam kondisi normal, Pak, itu jumlah ekspor lebih banyak daripada impor itu kan tergantung daya saing negaranya. Nah, kalau di era pandemi seperti ini, daya saingnya kan susah, Pak. Sehingga saya coba berkonsultasi dengan ekonom-ekonom, bisa nggak dari GDP itu saya ganti? Akhirnya dapatlah sebuah riset, sebuah buku, dan yang diturunkan ke dalam sub-sub buku yang lain, referensi dalam penelitian saya mengatakan bahwa jangan konsentrasi di situ, tapi konsentrasilah pada variabel-variabel baru, persis seperti yang Bapak ceritakan tadi. Salah satunya adalah Human Happiness Index. Nah, laporan Happiness Index, rating, dan seterusnya bisa kita raih. Lalu kemudian saya mulai mempelajari, kalau Happiness Index itu berhubungan dengan kematian enggak? Nah, ternyata Bapak Ibu, dari skema pemahaman sosial budaya, penelitian ketimuran, jadi beda dengan Barat, Pak. Kalau pandangan Barat, itu mereka mengatakan begini, kalau sudah meninggal, ya wis, gitu. Tapi kalau di pandangan Timur, itu ada pemahaman bahwa yang meninggal itu meninggalkan apa buat yang ditinggalkan? Meninggalkan utangkah, meninggalkan warisankah, gitu. Sehingga itu kita runut semua, Pak, yang model-model seperti itu, sehingga jadilah kita merujuk pada fokus di mana saya harus membuka penelitiannya si Masterman tadi. Bahwa dia menghitung GNA, yang seperti saya ceritakan tadi, Human Happiness Index, dengan melihat value of statistical life. Nah, masuklah Pak variabel baru, belum. Sehingga kalau Bapak bertanya, Pak itu kan kebenarannya jadi relatif ya Pak. Ketika ada variabel baru nambah, terus kemudian secara otomatis interpretasinya akan berbeda. Bisa demikian Pak. Nah, pengalaman saya beberapa kali melakukan riset di model ini, itu selalu seperti itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Sobat Muda PPM, dimanapun Anda berada, pada saat kita memahami hasil-hasil penelitian, khususnya dari big data dan data mining, mohon dilihat tingkat errornya. Tingkat error di sini menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Karena dari situ biasanya seorang peneliti, apalagi di ilmu sosial ya Bapak Ibu, mereka pasti mempertahankan angka tidak lebih dari 28%. Namun saya pernah menanyakan pola ini kepada seorang profesor ahli data mining kala itu. Beliau menjawab begini, Tris, dunia itu membutuhkan daya dukung yang instan. Jadi, daripada kita menunggu sampai akurasi itu di atas 90%, maka dengan akurasi 28% pun, mari kita ciptakan sesuatu yang sifatnya positif demi peningkatan kualitas kehidupan kita di masa depan. Artinya, kalau nanti ada tambahan variabel baru, maka Bapak Ibu mohon ingat kembali prinsip yang dibawa oleh Karl Popper yang mengatakan bahwa itulah esensi dari perkembangan pengetahuan. Ketika satu pengetahuan berhasil dikalahkan oleh pengetahuan yang terbaru, maka disitulah esensi itu terjadi. Kira-kira jawaban saya begitu, Pak. Semoga menjawab ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Aris jawabannya. Itu tadi Pak Ian merupakan penanya ketiga kita, maka sesi 1 tanya jawab itu berakhir, Bapak Ibu, Sobat PPM. Tapi karena kita masih ada waktu, saya buka sesi 2 untuk tanya jawab ya. Lalu ini saya dapat bisikan dari panitia gitu ya, kalau misalnya sekarang saya boleh mengambil pertanyaan dari chat Bapak Ibu Sobat PPM. Ini saya sudah dapat 1 pertanyaan dari Bu Ika. Jadi Bu Ika ini bertanya seperti ini.
Bapak Ibu Sobat PPM. Selamat sore Pak, saya ingin menanyakan berdasarkan data penambahan pengangguran 2,8 juta karena pandemi. Apakah ide dari Pak Aris untuk mengatasi pengangguran ini? Terima kasih Pak, itu pertanyaan dari Kak. Silahkan dijawab Pak Aris. Iya, oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mungkin tidak hanya menjawab secara oral, Bapak Ibu, pada sesi ini. Nanti Bapak Ibu bisa masuk di Kompasiana saya ya. Wah, iklan lagi nih. Jadi, saya ada channel YouTube, Bapak Ibu, Aries Chongsan. Nanti saya akan tulis di chat room. Kemudian saya juga ada kolom di Kompasiana. Monggo Bapak Ibu bisa telisik ide-ide yang saya berikan kepada teman-teman untuk mengatasi masalah pengangguran. Oke, untuk Ibu Ika, jawaban saya begini. Era pandemi COVID-19 ini sebetulnya bisa kita lihat sebagai uang koin, di mana ada dua sisi mata uangnya. Sisi yang pertama, sisi menyakitkan. Ya, karena Bapak Ibu menjadi terbatas, tidak bisa lari kemana-mana, dan seterusnya. Kemudian menyakitkan yang kedua, saya sepakat dengan Mbak Ika, Bu Ika, bahwa sejumlah perusahaan sudah mulai melirik opsi pemotongan gaji. Gitu ya. Walaupun pada saat saya diajak diskusi dengan teman-teman di asosiasi, mereka kan bertanya begini, Pak, itu kalau kita bicara work from home, itu apakah juga harus terus melihat kepuasan kerja karyawan? Maka saya mengatakan ya. Lalu saya buka hasil riset. Hasil riset mengatakan bahwa untuk mempertahankan kondisi mental teman-teman ketika sedang berada di rumah seperti ini, belum ngomong pengangguran loh Bu, masih ngomong bekerja di rumah gitu ya. Maka sedapat mungkin kita berupaya agar gaji bulanan mereka tidak dipotong. Karena begitu gaji bulanan dipotong, ini pasti Bapak Ibu ada yang senyum-senyum di balik layar. Ketika gaji bulanan dipotong, misalnya transportnya dipotong saja, orang itu sudah tersakiti. Kebetulan saya di PPM punya senior, namanya Bu Reni. Tidak tahu mungkin Bu Reni ikut juga di sini ya. Saya belajar dari Bu Reni itu satu hipotesanya Bu Reni dulu. Kebetulan beliau dulu pernah menjadi direksi kami, Bapak Ibu. Bu Reni pernah mengatakan di satu sesi yang saya ingat benar itu, beliau ngomongnya gini, kalau sudah bicara kenikmatan, kesejahteraan, itu jangan sampai dikurangi. Dan itu memang tepat sekali. Di era-era seperti ini, begitu karyawan diminta work from home, terus ada sesuatu yang dipotong dari situ, maka secara otomatis itu akan menciptakan sebuah perasaan yang akan merubah mood mereka. Nah, kalau moodnya itu sudah berubah, maka orang tidak akan produktif lagi. Nah, kemudian yang Ibu Ika ceritakan, itu malah sekarang menciptakan pengangguran. Itu betul nggak? Betul. Tapi angkanya, mohon maaf, saya tidak meneliti sampai di arah situ. Tetapi sekarang buat teman-teman yang mengatakan bahwa pengangguran banyak, dan mungkin ada Sobat PPM yang lagi mencermati siaran kami sore hari ini juga mengalami hal yang sama. Saya mau katakan pada teman-teman begini, mari kita gunakan momen COVID-19 ini sebagai bahan untuk pemecut semangat kita ke depan. Nah, Sobat Muda PPM, kami memprediksi akan ada sebuah profesi baru ke depan. Ada profesi baru, namanya bisnis freelancer. Orang yang tidak mau lagi dikekang dengan aturan jam kerja 9 to 5. Tapi yang dia jual adalah kapabilitasnya dia. Nah, sekarang saya bicara apa ide saya untuk pengangguran yang notabene punya kapabilitas di atas rata-rata. Saya ingatkan teman-teman untuk kembali ke basic talenta teman-teman. Jadi kalau kita bekerja di kantor, jangan melihat pekerjaannya, tetapi melihat kompetensi yang kita pakai untuk membangun karir itu apa. Nah, itu yang akan menghidupkan teman-teman, sehingga teman-teman tidak hanya selesai pandemik saya harus cari kerja atau bagaimana. Saya mengatakan pada saat ini pun teman-teman bisa menciptakan lapangan kerja. Bukan mencari pekerjaan, malah menciptakan lapangan kerja. Sederhananya begini, saya melihat, mencermati, ya salah seorang rekan yang kemarin itu dia buka usaha les-lesan gagal, terus akhirnya dia bekerja. Ya, bekerja ikut orang lah Bapak Ibu.
Lalu kemudian karena dia belum karyawan tetap, maka pada era seperti ini di-drop. Jadi dia tidak jadi diangkat. Nah, apa yang dia lakukan? Dia malah tidak stres. Dia bilang sama saya begini, kadang-kadang Pak Aris, ini adalah era untuk mengingatkan saya bahwa kelihatannya saya nggak cocok kerja ikut orang. Maka yang dia lakukan sekarang adalah membuka sebuah website yang tujuan website itu adalah memberikan pelatihan pendampingan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, itu kalau misalnya masyarakat menerima ide tersebut dengan hati yang terbuka. Kenapa Bapak Ibu? Karena di era-era PSBB seperti ini belajar pun dilakukan dari rumah. Nah, karena belajarnya dari rumah, maka untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang biasanya mungkin orang tuanya itu menyerahkan itu ke sekolah, sekarang harus mereka dampingi sendiri. Tidak mudah Bapak Ibu untuk mendampingi itu. Oleh karenanya websitenya dia menjadi banyak visitornya, dan di antara visitor itu kemudian sepakat, oke kalau gitu kita mohon diberi pelatihan sehingga ada fee yang dia terima. Maka terakhir dia mengatakan bahwa fee saya bersyukur jauh lebih besar daripada apa yang selama ini saya peroleh. Nah, itu konteksnya. Sekarang izinkan saya menjawab yang ketiga. Untuk pengangguran yang mungkin talentanya, kapabilitasnya belum menengah ke atas. Apa yang bisa mereka lakukan? Tolong dilirik sejumlah bisnis yang sekarang lagi booming. Seperti contohnya logistik, bahan-bahan baku, bahan makanan, dan seterusnya. Saya melihat bagaimana cara istri saya berbelanja. Karena dia takut ke pasar, Bapak Ibu, dia berbicara dengan ibu-ibu yang lain lewat WA group. Ada nggak sih pedagang di pasar itu yang mau berkenan membelanjakan sejumlah barang dagangan lalu dikirim ke rumah? Ternyata semua pedagang di pasar melakukan hal tersebut. Mereka mengatakan begini, ya Bu, alih-alih saya cuma nungguin barang dagangan saya aja, saya nggak dapat duit. Lebih baik saya kumpulkan, Ibu butuh apa dari saya? Lalu Ibu butuh apa lagi dari kawan saya, penjual daging sapi, penjual daging kambing, penjual bebek, dan seterusnya. Nah, itu dikumpulkan sama dia, Bapak Ibu. Lalu dengan kekuatannya dia kirim itu semua ke rumah. Di satu sisi, keluarga kami terbantu, usaha kami terbantu. Di sisi lain, mereka pun juga tertolong. Dan testimoni yang mereka berikan sama persis dengan teman-teman yang menghantarkan barang dagangan online saya. Mereka mengatakan begini, Pak, omset kami naik, Pak. Bahkan keuntungannya jauh lebih besar daripada kami cuma dagang di pasar. Nah, hal itu, Bu Ika, mengingatkan kita semua bahwa ada nafas positif, ada nilainya di balik pandemi ini semua. Harapannya kita semua Sobat PPM yang ikut di sore hari ini bisa menjadi channel saya di dalam menyebarkan semangat ini kepada masyarakat Indonesia. Oke, sekian jawaban saya. Monggo. Oke, mantap. Terima kasih Pak Aris. Jawabannya luar biasa banget. Ini saya suka Bolehlah banget. sekali-sekali moderator yang jawab gitu. Oh, jangan dong Pak. Aduh, saya dibayarnya jadi moderator aja nih Pak. Oke, lanjut. Oke, teman-teman Sobat PPM, Bapak Ibu Sobat PPM sekalian, mohon maaf saya dapat bisikan dari panitia bahwa memang sesi tanya jawab itu sudah selesai. Jadi sekarang saya akan memberikan kesimpulan. Jadi dari awal sampai sekarang itu kita sudah bahas apa aja sih bareng Pak Aris. Jadi di awal memang kita sudah belajar bahwa kita sudah mempelajari peran big data dan artificial intelligence di masa pandemi itu seperti apa. Jadi dari mulai data mining-nya juga Pak Aris tadi sudah cerita. Lalu kontribusi riset big data di era pandemi ini apa sih? Kurang lebih Bapak Ibu ada 1, early warning system, yang kedua tracking and prediction, yang ketiga diagnosis, yang keempat treatments and cure. Lalu mungkin dari 4 hal ini bisa dibuat menjadi sebuah data dashboard yang nantinya akan bisa diambil untuk landasan pengambilan keputusan, barangkali menjadi landasan untuk kebijakan sosial kontrol dan lain-lain seperti itu. Lalu juga tadi kita sudah membahas sejauh mana kurang lebih ketahanan
Indonesia dalam menghadapi pandemi ini sampai Juni atau Juli gitu kan. Lalu yang terakhir nih saya suka sekali tadi di bagian akhir kita sudah membahas bahwa memang kalau kita melakukan data mining atau akan menggunakan analisis yang diambil dari big data gitu ya, kita harus pertama ngecek dulu nih tingkat errornya seperti apa sih gitu. Oke, lalu yang terakhir tadi Pak Aris juga bilang bahwa mungkin beliau memprediksi gitu ya, nanti akan ada profesi baru, yaitu bisnis freelancer. Jadi memang ya sudah kita berpatokan pada skill kita saja gitu kan. Kita nggak usah terikat sama jadwal kantor atau dan kawan-kawan gitu, tapi kita bisa memanfaatkan skill kita apa, lalu ya sudah kita jualnya itu gitu, oke? Nah, wah ini ada yang komen channel YouTube-nya dong biar bisa subscribe Pak Aris. Silakan Pak Aris dijawab chatnya yang menanyakan YouTube channel gitu ya. YouTube channelnya Pak Aris apa? Mungkin Aris 999 cute? Enggak deh, itu Aris Chongsan. Gimana Pak jawabnya? Aris Chongsan. Chongsan, ya, itu nama ini ya, nama Taiwanese-nya Bapak. Iya, Chongsan. Iya, nama ya, Chongsan tuh kan. Ya, memang luar biasa Pak Aris. Keren banget, menginspirasi. Oke, tadi kesimpulan dari saya, lalu boleh nggak Pak Aris saya minta Bapak untuk menyampaikan closing statement. Jadi di akhir pojok pintar manajemen kita kali ini, closing statement Bapak apa? Silakan Pak. Pak, halo. Oke. Oh, oke. Panik saya tadi. Kenapa jadi freeze? Takut deg-degan saya. Baik. Ayo Pak, silakan. Gini, Sobat PPM yang pertama, COVID-19 ini memang cukup menyakitkan. Tetapi kita bisa merubah dari situasi menyakitkan, dari situasi tantangan, menjadi sebuah peluang untuk bertumbuh menjadi bangsa yang kuat. Saya yakin Bapak Ibu dengan era keterbukaan data dan seterusnya yang sekarang ini kita bangun, maka kontribusi Bapak Ibu di dalam satu, men-sharingkan berita-berita yang benar, dua, melakukan filterisasi sebelum melakukan sharing, itu akan membantu kami di dalam menciptakan informasi-informasi yang akan bermanfaat di kemudian hari. Gitu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih luar biasa Pak Aris, closing statement yang luar biasa. Nih ada pesan sponsor juga, Bapak Ibu Sobat PPM, jadi silakan di-subscribe channelnya Pak Aris, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel PPM Manajemen dong, karena nanti sesi kali ini dan sesi Pojok Pintar Manajemen yang lainnya itu akan kami upload, jadi Bapak Ibu bisa silahkan melihat gitu ya di YouTube channel PPM Manajemen. Nah, oke. Jadi tadi juga saya melihat dari sesi kita di awal, memang ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab oleh narasumber kita, Pak Aris Chongsan. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab gitu ya. Astagfirullahaladzim, kenapa saya jadi ngebully ini ya? Oke, sorry. Balik lagi. Untuk Bapak Ibu Sobat PPM yang pertanyaannya belum dijawab oleh Pak Aris, dan masih ingin bertanya-tanya nih soal big data dan pemanfaatannya pada pandemi saat ini gitu ya. Silahkan Bapak Ibu kirimkan pertanyaannya ke email kami pojokpintarmanajemen@gmail.com. Jangan lupa subjeknya nama Bapak Ibu _seri 6. Oke? Paling lambat 1 Mei 2020. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab oleh Pak Aris dan tim kami terkait big data, AI, dan pandemi. Oke? Oke, silahkan dicatat dulu atau difoto alamat emailnya. Lalu, seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, kita akan mengadakan sesi feedback. Feedback ini akan berguna bagi kami, tim PPM Manajemen, dalam mengelola Pojok Pintar Manajemen ini supaya ke depannya lebih bagus lagi, gitu kan. Misalnya, ada yang, tadi saya banyak banget nih, Pak Aris, ada yang langsung jadi ngefans gitu ya, karena tadi sharing Bapak sangat bermanfaat gitu ya. Silahkan, jadi saya mau pembicara selanjutnya Pak Aris lagi gitu, silahkan diisi di feedback ini. Namun yang jelas Bapak Ibu bisa mendapat materi sesi sharing Pojok Pintar Manajemen kali ini setelah Bapak Ibu mengisi feedback. Oke? Jadi silahkan di-scan QR code-nya atau diketik
gitu ya, link ini bit.ly/feedback ppm 6. Oke, silahkan yang belum nge-scan QR code-nya, silahkan nge-scan. Yang belum ngetik, silahkan ngetik. Atau mau difoto dulu, atau mau foto saya, jangan deh. Oke, sip. Silahkan. Selanjutnya, selanjutnya saya ada info, Bapak Ibu, mengenai sesi pojok pintar manajemen yang akan datang. Oke, jangan lupa Bapak Ibu, ini masih gratis, terbuka untuk umum, namun tempatnya terbatas. Oke, sesi selanjutnya itu adalah seri 7 mengenai creative thinking in marketing. Oke, a skill to stay exist in pandemic era. Oke, jadi kita memang harus memanfaatkan pola berpikir kreatif di marketing, khususnya untuk Bapak Ibu yang memiliki bisnis atau Bapak Ibu yang mengelola bisnis perusahaannya gitu ya, silahkan langsung daftar aja sebelum kehabisan. Kalau nggak salah sesi ini juga kemarin sempat sold out ya, jadi pendaftarannya udah habis gitu ya. Oke, jadi ini yang mau difoto silahkan, pembicaranya itu ada Ibu Diana Permatasari yang merupakan Head of Expertise Group Decision Science di PPM Management. Dan ada 2 nih Bapak Ibu narasumbernya. Narasumber yang kedua untuk sesi selanjutnya adalah Yopi Suryadi yang merupakan founder and CEO mtarget.co. Oke. Bu Diana dan Pak Yopi ini akan jadi narasumber di sesi selanjutnya. Silahkan difoto. Oke. Oke deh, kalau kayak gitu, sebelum saya tutup sesi kita kali ini, saya mau ngobrol sedikit nih soal ada kesempatan beasiswa di PPM School of Management. Beasiswanya ini The Future Leader yang ke-12. Oke, jadi PPM School of Management itu mengadakan The Future Leader Scholarship dan bagi-bagi beasiswa untuk beasiswa ada 20, ya ampun banyak banget. Yang masing-masingnya itu beasiswa tersebut senilai Rp117.500.000. 117 juta dikali 20 berapa? Ya ampun, banyak banget. Oke, buat Bapak Ibu Sobat PPM, silahkan informasi ini disebarkan ke kerabat, teman-teman. Barangkali ada yang membutuhkan. Oke, requirements-nya di sini ada gitu ya catatannya, keterangannya, ada juga manfaatnya, gratis biaya sekolah, dapat juga biaya hidup, gratis juga modul, bayangin buku pelajaran, ya ampun yang mahal itu kan ya. Lalu ada juga soft skill development, silahkan ini difoto. Oh, ada yang nanya, bolehkah minta PPT-nya? Ya boleh dong, tapi isi dulu feedback yang tadi. Oke, Bapak Ibu, ini juga ada info TFL ini, maka dengan demikian berakhir sudah sesi Pojok Pintar Manajemen kita kali ini, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Sobat PPM yang sudah berpartisipasi aktif, yang sudah bertanya, yang sudah menyimak juga dari awal sampai akhir gitu ya. Wah, ini ada komen, Mbak Moderator keren, hahaha, saya jadi malu. Oke, yaudah deh kalau gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe ya semuanya. Juga yang puasa bentar lagi mau azan buka. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Sampai jumpa di sesi Pojok Pintar Manajemen berikutnya.